Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Sekali lagi Bu Dina tanya, anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tematik 1, subtema 2, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan janin ketika berada di dalam kandungan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sudah dimulai ketika kita masih berada di dalam kandungan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa pertumbuhan pada manusia itu dimulai dari air mani yang disimpan di dalam rahim, kemudian air mani itu dijadikan darah, darah dijadikan segumpal daging, kemudian segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk, yaitu berbentuk manusia. Dapat kita lihat bagaimana proses terbentuknya tubuh manusia sehingga betul-betul menjadi sempurna. Berat dan tinggi badan janin selalu bertambah ketika berada di dalam kandungan. Ini berarti manusia tumbuh. Kemampuan janin juga semakin berkembang. Mulai dari janin bisa menghisap jempol, mendengar suara dari luar perut ibu, kemudian janin juga bisa menendang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia berkembang. Sekarang coba perhatikan gambar Dilon ketika masih bayi dan gambar Dilon yang sekarang. Anak-anakku, apakah Dilon ketika masih bayi sama dengan Dilon yang sekarang? Tentunya tidak sama. Kita perhatikan berat dan tinggi badan Dilon ketika masih bayi dengan yang sekarang sudah berbeda. Ketika Dilon masih bayi, masih terlihat kecil. Dilon yang sekarang sudah terlihat besar. Ini menunjukkan bahwa manusia tumbuh. Apakah kemampuan Dilon ketika masih bayi dengan Dilon yang sekarang juga masih sama? Tentunya tidak. Kemampuan Dilon melakukan sesuatu ketika masih bayi dengan sekarang sudah berbeda. Ketika Dilon masih bayi, Dilon apakah sudah bisa berjalan? Dilon apakah sudah bisa berlari? Apakah sudah bisa menendang? Tentunya tidak. Ketika masih bayi, Dilon hanya bisa menangis, minum, dan melakukan aktivitas tidur. Nah, Dilon yang sekarang, Dilon sudah bisa berjalan, berlari, berbicara, menendang bola, dan lain sebagainya. Ini artinya manusia berkembang. Sekarang Bu Dina tanya,
Apakah tubuhmu ketika masih bayi sama dengan kamu yang sekarang? Apa saja perbedaannya? Apakah kemampuan kamu ketika masih bayi sama dengan kemampuan kamu yang sekarang? Apa saja perbedaannya? Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dillon dari masih bayi sampai Dillon yang sekarang. Ketika Dillon berusia 1 bulan, tinggi badan Dillon 59 cm. Ketika Dillon beranjak usia 5 tahun, usia Dillon bertambah, tinggi badan Dillon bertambah menjadi 114 cm. Ketika Dillon berusia 8 tahun, tinggi badan Dillon semakin bertambah, yaitu 134 cm. Ini menunjukkan bahwa Dillon bertumbuh tinggi. Pada usia 1 bulan, berat badan Dillon 4 kg. Pada usia 5 tahun, berat badan Dillon 17 kg. Dan pada saat Dillon berusia 8 tahun, berat badan Dillon semakin bertambah, yaitu 26 kg. Ini menunjukkan bahwa Dillon bertambah berat. Apakah kamu juga sama seperti Dillon? Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Usia 8 bulan, Dillon bisa merangkak. Pada usia 8 tahun, Dillon sudah bisa berlari. Artinya, kemampuan Dillon semakin berkembang. Pada usia 1 bulan sampai 10 bulan, dapat kita lihat bagaimana perkembangan bayi, mulai dari bayi bisa tengkurap, kemudian bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, sampai bayi bisa berjalan sendiri. Nah, ketika sudah berusia 8 tahun, sudah bisa berlari sendiri, sudah bisa berjalan sendiri, dan banyak kemampuan lain yang semakin berkembang. Ketika usia 8 bulan, Dillon masih kesulitan memegang botol karena botolnya berat berisi susu. Kekuatan tangan Dillon masih belum sempurna. Usia 8 tahun, Dillon tidak hanya bisa memegang botol, namun Dillon sudah bisa memegang gelas yang lebih berat dari botol, sudah bisa memegang sendok dan piring. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Dillon berkembang. Pada usia 3-4 tahun, hasil menggambar masih berupa coret-coret. Menurut Budina, ini tidak hanya pada Dillon, tapi terjadi juga pada kalian dan Budina sendiri ketika usia 3-4 tahun, hasil menggambar kita masih berupa coret-coret. Nah, ketika sudah berusia 9 tahun, sudah bisa menggambar pemandangan, sudah bisa menggambar rumah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita berkembang. Sekarang, coba kalian kerjakan latihan pada buku siswa halaman 52. Apakah kamu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti yang Budina jelaskan tadi? Budina minta kalian melakukan wawancara kepada kedua orang tua kalian di rumah dengan panduan di bawah ini.
Tulislah pertanyaannya pada buku siswa halaman 53. Ada dua aspek yang dapat kalian tanyakan. Yang pertama dari aspek pertumbuhan, yang kedua dari aspek perkembangan. Dari aspek pertumbuhan, apa yang harus kalian tanyakan? Yang kalian tanyakan adalah berapa berat badanku saat lahir? Berapa tinggi badanku saat lahir? Dari aspek perkembangan, kalian bisa bertanya, berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? Berapa usiaku saat pertama kali bisa duduk? Berapa usiaku saat pertama kali bisa berjalan? Tulislah hasil wawancaramu pada buku siswa halaman 62. Anak-anakku, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat diamati dari perubahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan dapat kita amati dari perubahan berat badan. Kemudian, pertumbuhan juga dapat diamati dari tinggi badan. Untuk perkembangan dapat kita amati dari perubahan kemampuan melakukan sesuatu. Kemudian, perkembangan manusia dapat juga diamati dari kekuatan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh yang pertama dipengaruhi oleh makanan. Yang kedua, dipengaruhi oleh kebiasaan berolahraga. Yang ketiga, dipengaruhi karena diturunkan oleh orang tua. Ada menu 4 sehat 5 sempurna seperti yang kita ketahui. Yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Apa sih makanan pokok itu? Makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Sedangkan sayur mayur ada wortel, kangkung, bayam, brokoli, buncis, dan lainnya. Lauk pauk seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Buah-buahan seperti nanas, pepaya, mangga, jambu, jeruk, apel, dan lainnya. Anak-anakku, makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan juga berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Makanan yang penting adalah makanan yang bergizi dan menyehatkan. Maka dari itu, kalian wajib makan makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh dan perkembangan kalian. Pada makanan pokok mengandung karbohidrat. Lauk pauk mengandung protein. Nah, protein itu ada dua jenis anak-anak. Yang pertama, protein hewani. Apa saja Budina contoh protein hewani itu? Protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, susu, dan keju. Selanjutnya adalah protein nabati. Apa saja protein nabati? Protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Ini adalah sayur mayur. Vitamin banyak terdapat pada sayur dan buah.
Anak-anakku, itu tadi informasi tentang makanan sehat yang bergizi yang wajib kalian konsumsi setiap hari untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Selain makanan, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah olahraga. Olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Rajin berolahraga dapat membuat tubuh semakin kuat. Dan yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tidur yang cukup, karena tidur juga mempengaruhi kesehatan tubuh. Karena pada saat tidur, manusia juga mengalami pertumbuhan. Maka pesannya Budina untuk kalian, tidurlah yang cukup. Jangan tidur terlalu malam sehingga tidurnya sangat kurang. Itu saja yang dapat Budina sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terus semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.